Hai semuanya, welcome back to my channel Alivia. Gimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat aja ya. Oke teman-teman, kali ini aku mau lanjutin alur drama Cypress the Might episode 16 final ya teman-teman. Oke deh, daripada kita penasaran final seperti apa, kita langsung aja yuk ke alur dramanya. Scene diawali dengan Tuan Park masa depan mengunjungi rumah Tuan Park masa kini, berniat membunuh Tuan Park masa kini dengan pistol karena dia terus memukuli istrinya. Tuan Park masa kini cemburu buta menuduh istrinya berselingkuh karena ada orang yang selalu mengirimnya uang setiap bulan sebesar 3 juta won. Seharusnya bersyukur dong ada yang ngirimin uang daripada dia gak kerja, gak menafkahi anak dan istri, emang makannya pakai daun. Ternyata yang ngirimin itu dia dari masa depan. Si Bingbing mencoba menghentikannya karena jika Tuan Park dari masa depan dan masa kini bertemu akan menjadi time paradox. Dia akan menghilang dan mati. Tuan Park tidak takut dan dia mengatakan bahwa semua orang akan mati. Tiba-tiba Bingbing mengatakan kalau dia itu anaknya Tuan Park yang bernama Ji-eun. Apa? Tiba-tiba Bingbing mengatakan kalau dia itu anaknya Tuan Park yang bernama Ji-eun. Ji-eun tidak mengatakan kepada Tuan Park karena dia membenci ayahnya yang sering memukuli ibunya, sehingga dia berencana pergi dengan ibunya. Namun ibunya gagal menggunakan pengunggah sehingga dia belum juga sampai ke masa kini. Ji-eun lalu mencari ayahnya dan berniat kembali ke ibunya bersama ayahnya. Ketika Tuan Park di masa kini akan membunuh istrinya karena mereka bertengkar hebat, Ji-eun kecil terbangun membuat mereka berhenti bertengkar. Tuan Park masa depan yang melihatnya terkejut. Dia menjatuhkan senjatanya dan tersenyum. Dia meminta maaf kepada Ji-eun karena tidak mengenali anaknya sendiri. Dia yakin masa depan telah berubah sehingga mereka berencana ke masa depan untuk menemui ibunya Ji-eun. Shin kembali ke gereja. Sohye dan Taesul masuk ke perangkap Sigma. Sigma pun menyangka dia akan menang lagi. Mereka tahu seharusnya hari ini adalah pernikahan Sohye dan Taesul. Lalu Sigma menembak Sohye dan membuat pilihan kepada Taesul, wanita atau dunia. Namun sedikit berubah, di masa kini mereka tidak sedang menikah. Sohye memberitahu Taesul untuk tidak membuat pengunggah. Jadi begini teman-teman, si Sigma itu ngasih pilihan ke Taesul, menyelamatkan Sohye atau dunia. Nah si Taesul kan gak mau nih Sohye mati, tapi dia juga gak mau nyelesain coding pengunggah. Soalnya nih ya, pengunggah ini akan dibuat untuk ngirim bom nuklir dari masa depan ke masa kini sama si Sigma dari masa depan, begitu teman-teman. Karena pengunggah itu kan buat traveling waktu ya, buat penjelajah waktu, begitulah teman-teman intinya. Lalu Taesul itu mengatakan kepada Sohye untuk mempercayainya bahwa apapun yang terjadi akan baik-baik saja. Begitu teman-teman, paham ya? Sigma lalu meminta Taesul untuk menyelesaikan coding pengunggah atau dia akan menembak Sohye. Tapi Taesul menanyakan tentang dia di masa kini, bahwa dia sedang berencana bunuh diri dengan menggunakan tali dan berikat batu bara. Setelah itu nanti ada bom nuklir yang jatuh sehingga menggagalkan rencana bundirnya. Tiba-tiba Taesul berkedip, kayak mau hilang gitulah teman-teman. Taesul mengatakan kepada Sigma bahwa dia akan menang. Lalu HP-nya si Sigma itu berbunyi dan ada suara pengunggah. Taesul itu memberitahunya bahwa masa depan sedang berubah. Sigma kemudian mulai berkedip kayak mau hilang gitu. Sigma meminta anak buahnya untuk menembak Sohye, tapi mereka juga berkedip dan lalu menghilang. Sohye lalu menyerang Sigma. Mereka berkelahi. Sigma lalu mencekik Sohye. Tiba-tiba Sigma ditembak oleh seseorang yang tak terlihat di gereja. Dia tidak menyangka masa depan telah berubah. Sigma merindukan suasana sepi setelah perang. Ketika Sigma mulai berdiri, dia ditembak lagi oleh seseorang itu. Dia pun berakhir koit. Taesul lalu mengatakan kepada Sohye bahwa mereka harus menggunakan pengunggah untuk menyelesaikan misi mereka. Sohye masih belum paham ya apa yang dimaksudnya.
Lanjut, Taesul dan Sohee menuju ke pengunggah. Taesul menyelesaikan coding pengunggah yang bisa dipakai sekali. Lalu Tuan Park dan anak buahnya datang. Dan dia terkejut, Sigma ternyata sudah mati atau koit ya teman-teman. Taesul lalu menyelesaikan coding dan pengunggah pun menyala, mesinnya menyala ya teman-teman. Sohee dan Taesul disuntik terlebih dahulu sebelum menggunakan mesin dan mereka pun pergi. Sohee dan Taesul tiba di sebuah taman. Mereka kembali di saat Sohee terkunci di bunker. Dia mengatakan kepada Sohee, biro kontrol tidak akan datang karena mereka sedang sibuk mencari keberadaan Sohee. Karena biasanya teman-teman ketika imigran ilegal datang, biro kontrol pasti akan langsung menangkap kan. Nah, makanya mereka itu santai-santai aja karena mereka lagi sibuk mencari keberadaan Sohee. Sohee dan Taesul menuju ke kantor polisi dan menemui ayah Sohee, Kang Dong-ki. Mereka datang meminta bantuan untuk menangkap So Gil-buk dan menelpon ke nomor Sigma. Sebelum mereka meninggalkannya, Sohee memeluk ayahnya. Kembali ke episode 14, Taesul meminta pistol dan senapan dari Tuan Park mengulangi adegan ya teman-teman ya. Ternyata yang dibisikkan Taesul kepada Tuan Park itu mengatakan kalau anaknya berada di sampingnya yaitu si Bingbing. Tapi Tuan Park tidak percaya waktu itu, jadi dia tetap ke rumah untuk membunuh dia di masa kini. Lanjut, Jaesun menjemput Sohee dan Taesul di gang. Sohee kaget karena dia kan sudah mati. Lalu Jaesun mengatakan kalau dia memakai rompi anti peluru. Ternyata sebelum kejadian, Taesul menemui Jaesun dan menyuruhnya untuk memakai rompi anti peluru sehingga dia tidak mati dan menjemput Taesul di Asian Mart jam 8 malam. Intinya di sini Taesul itu sudah tahu masa depan yang akan terjadi ya teman-teman ya. Kembali ke scene gereja yang memperlihatkan Sohee dan Taesul yang sedang ditangkap oleh Sigma. Nah, di sini Taesul dan Sohee kan lagi menjelajah waktu. Mereka menyusup ke gereja. Taesul dan Sohee menuju lantai 2 di puncak gereja sehingga mereka dapat menembak Sigma. Sementara Taesul di masa kini sedang diancam oleh Sigma untuk menyelesaikan coding pengunggah atau menyelamatkan si Sohee ini. Di sisi lain, Dong-gi menemukan So Gil-buk atau Sigma dan menangkapnya sesuai permintaan Taesul. Taesul dan Sohee yang di masa kini itu sedang melawan Sigma. Dan Sohee yang dari masa depannya lagi lah yang akan menembak Sigma. Betapa bahagianya Sohee dan Taesul, mereka berpelukan melihat Sigma akhirnya mati. Sohee berterima kasih atas semua yang Taesul lakukan untuknya. Akhirnya mereka pun bercipokan sambil menangis karena mereka tahu mereka akan segera berpisah. Dengan berderai air mata, Sohee mulai menghilang atau berkedip ya teman-teman, dan Taesul memintanya untuk tidak pergi dan memeluknya lagi. Namun ternyata Sohee tidak menghilang teman-teman. Seharusnya kan ketika Sigma menghilang, Sohee kan juga menghilang karena mereka sama-sama dari masa depan. Tiba-tiba Eddie Kim masuk dan menembak Sohee. Dia mengancam Taesul untuk menyelesaikan coding pengunggah atau Sohee akan mati ditembak olehnya. Eddie mengungkapkan kekecewaannya kepada Taesul selama 20 tahun bersama, namun Taesul tidak tahu kapan ulang tahunnya. Di perusahaan Taesul pun seenaknya karena perusahaan tidak akan berdiri tanpa Taesul, sehingga Eddie Kim hanya sebagai pembantu. Dia sangat lelah membereskan semua kekacauan yang dilakukan oleh Taesul. Hubungannya pun dengan Sojin berakhir kandas karena sampai akhir pun Sojin menyukai Han Taesul. Dia berniat untuk kembali ke masa lalu dan merebut semua yang dimiliki oleh Taesul. Dalam kondisi terdesak, Taesul memberitahu Sohee bahwa mereka harus kembali ke masa lalu dan mengulanginya lagi dari awal. Taesul bertanya, apakah kita kembali saat kita akan membunuh Gil-buk, saat di bunker dan bersembunyi di sana, atau kembali ke awal ketika mereka tidak saling mengenal. Taesul mulai memasukkan coding dan rudal pun mulai menuju Korea. Sohee memberitahu Taesul bahwa dia baik-baik saja dan menyuruhnya untuk berhenti karena mereka harus mengulanginya lagi berulang kali. Lalu Taesul melihat masa depan bahwa semua orang akan menderita karena perang. Dia pun berhenti mengetik codingnya.
Dia dengan cepat mengambil pistol yang terjatuh dan mengarahkan ke Eddie Kim. Eddie Kim mengarahkan ke Sohee sehingga mereka akan berakhir tembak-tembakan. Taesul bingung memilih wanita atau dunia, lalu dia mengatakan kepada Sohee untuk mencarinya meskipun dia tidak ada di masa depan. Taesul pun lalu mengarahkan pistol kepadanya dan dia berakhir bunuh diri. Jeder. Rudal yang tadinya menghantam Korea menghilang. Tuan Park dan anak buahnya saling tersenyum lalu mereka menghilang. Agnes juga dengan anak yatim piatu juga menghilang. Lalu Taesan kembali ke dunia nyata yang tadinya dia di dimensi lain ya teman-teman. Berarti si Taesan ini masih hidup ya, tidak mati dia. Donggi lalu melihat sekeliling, cuaca yang sangat cerah dan terasa damai. Perang tidak terjadi. Taesul ternyata berhasil menyelamatkan dunia. Kembali ke scene gereja, Sohee berjanji kepada Taesul yang kini sudah mati bahwa dia akan mencarinya lagi. Lalu Sohee pun menghilang. Eddie Kim terduduk lemas melihat Taesul memilih bunuh diri. Kembali ke peristiwa di episode 1. Ketika Taesul berada di pesawat terbang, ada seorang penumpang di dekatnya yang mengeluh karena minyak yang lembek. Sedikit berubah, ternyata Sohee berada di sampingnya yang sedang melihat menu makanan di pesawat itu. Taesul menjatuhkan obat penenangnya karena sekarang dia sudah tidak butuh obat penenang lagi. Lalu dia pun bersandar di bahunya Sohee. Lanjut scene beralih ke Song Gil-buk yang sedang melukis anak kecil. Dia rupanya menjadi pelukis keliling teman-teman. Lalu dia kembali ke rumahnya. Dia melihat lukisan yang terlihat seperti Han Taesul dan membuka buku catatan yang tertulis di dalamnya. Catatan yang tertulis di dalam bukunya adalah Sigma, Song Gil-buk, So Won-ju. Mereka adalah nama-nama yang akan terlibat di kehidupannya Sigma teman-teman. Dia lalu memakai kacamatanya dan mencoba meniru Han Taesul di majalah Forbes dan berkata pada dirinya sendiri di cermin, "Jangan lihat aku seperti itu." Oke teman-teman, itu dia ending drama Sniper's The Might episode 16. Semoga kalian suka ya. Maafin juga kalau misalkan dari episode 1 sampai 16 masih banyak kekurangan. Kalau menurut aku sih ya teman-teman, mereka pada akhirnya mengulangi lagi. Sigma kembali ke masa lalu ketika dia masih menjadi pelukis. Kemudian dia nanti menjadi salah satu karyawan di perusahaan Quantum and Time sejak awal, yaitu sebagai petugas kebersihan. Seperti yang pernah dikatakan oleh si Sigma itu ya teman-teman. Lalu Taesul mengulangi kejadian di pesawat, namun bedanya Sohee sudah ada di sana. Ya, seperti itulah intinya drama ini. Peristiwanya terulang-ulang karena mereka menjelajahi waktu. Tinggal penjelajah aja yang mau datang ke waktunya kapan. Gitu ya teman-teman. Kemudian seperti yang dikatakan Taesul, yang terpenting bukan di mana, tapi kapan. Kapan itu mengacu pada waktu. Mereka dari masa depan ingin ke masa lalu harus tahu kapan waktu peristiwa itu terjadi jika dia ingin mencoba mengubah masa depan. Ya, intinya jangan dibuat pusing ya teman-teman, dibikin happy aja. Hehehe. Intinya masa depan tidak bisa diubah. Kalau menurut drama ini mungkin peristiwanya sedikit berubah tapi alurnya akan sama. Perang tetap terjadi, mereka kembali ke masa depan, semua yang datang dari masa depan kembali ke masa depan, begitu teman-teman. Ya, mungkin teman-teman punya pendapat lain, bisa tulis di kolom komentar ya. Setelah ini aku mau buat cerita alur drama yang lain, misalkan Mouse. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih teman-teman, dadah.